Hai, selamat datang di channel Suara Kira. Pada zaman dahulu, hiduplah makhluk berperadaban tinggi, makhluk terkuat di alam semesta. Makhluk itu bernama Quintessa, cerdas, ambisius, dan manipulatif. Untuk memperluas kekuasaannya, Quintessa menciptakan makhluk lain yang ia bekali kekuatan setara dewa. Makhluk itu dijuluki Primus. Primus ia gunakan sebagai tenaga kerja dan alat perang. Namun seiring waktu, Primus memiliki kesadaran dan akhirnya memberontak melawan Quintessa. Untuk melawan sang penciptanya tersebut, Primus mengorbankan hidupnya. Ia merubah dirinya menjadi sebuah planet yang besar yang disebut Cybertron. Kemudian, Primus dengan kekuatannya membuat beberapa kloningan dari dirinya untuk menjadi khalifah di planet tersebut. Dinobots, Constructicon, Insecticon, Seekers, dan yang paling kuat yang dijuluki Primes. Primus ditugaskan memimpin dan melindungi generasi Cyberturian dari serangan Quintession. Untuk membantu mereka, Primes juga menciptakan entitas atau artefak berkekuatan tinggi yang disebut Matrix of Leadership, yang jika diartikan sebagai simbol kepemimpinan dan kebijaksanaan tinggi di kalangan para Cyberturian. Hanya Primes yang berhati mulia yang bisa mengendalikan artefak ini. Dari inti Cybertron, Primus juga memberikan energon yang melimpah untuk menopang kehidupan di seluruh planet tersebut. Selama ribuan tahun, perang pemberontakan melawan Quintession terus dilakukan. Quintessa berniat ingin mengambil kembali kekuatan yang ia berikan kepada Primus. Namun para Primes dengan Matrix of Leadership-nya berhasil menggagalkan setiap serangan yang dilancarkan Quintession. Bahkan, mereka nyaris mengalahkan penciptanya tersebut. Sampai pada suatu ketika, ada Primus yang berkhianat, yang berambisi untuk menjadi Primus terkuat. Ia menusuk teman-temannya dari belakang, berbalik mengabdikan diri kepada Quintessa. Para pahlawan Cybertronian dijebak. Mereka diserang dengan pasukan lawan yang sangat banyak. Akhirnya, para pahlawan gugur satu persatu. Primus yang berkhianat ingin mengambil kekuatan Matrix of Leadership. Namun, seperti yang dijelaskan di awal, artefak itu hanya bisa dipegang dan digunakan oleh Primus berhati mulia. Saat sang pengkhianat hendak mengambilnya, Matrix of Leadership menolak. Lalu, artefak tersebut menghilang dari Cybertron. Sejak saat itu, planet Cybertron mengalami krisis energon. Tanpa Primus dengan Matrix of Leadership, generasi penerus Cybertorian harus bersusah payah mendapatkan energon untuk kelangsungan hidup mereka. Sementara, sang pengkhianat tadi membuat sejarah palsu, mengatakan kepada para Cybertronian bahwa ia satu-satunya yang selamat di pertempuran terakhir mereka. Sejarah palsu tersebut terus diyakini para Cybertronian dari generasi ke generasi. Ribuan tahun kemudian, Cybertronian dari jenis Orion dan Decepticon kini terlahir tanpa Coggear di dadanya. Untuk diketahui, Coggear adalah alat yang bisa membuat Autobot bertransformasi. Kurangnya pasokan energon adalah alasan mereka tidak memiliki Coggear tersebut.
Mereka yang tidak mempunyai Coggear ditugaskan untuk menambang energon di gua-gua Cybertronian. Dalam ketidaktahuan itu, Orion Pax mempunyai pemikiran berbeda dari yang lainnya. Alih-alih fokus pada kegiatan menambangnya, ia lebih sering menyusup ke gedung arsip kuno di Cybertron. Hal itu tentu membuatnya mendapat masalah. Seringkali ia dikejar penjaga gedung saat melakukan aksinya. Orion P-126 atau yang dijuluki Paxton mempunyai sahabat yang bernama D-16, Autobots dari jenis Megatron. Setiap kali Paxton membuat masalah, D selalu menyelamatkannya. P mengatakan, alasan ia selalu menyusup ke gedung arsip adalah untuk mencari tahu sejarah Autobots dan mencari tahu seperti apa dan bagaimana bentuk Matrix of Leadership. Ia berniat menemukan keberadaan artefak tersebut dan memberikannya ke Frames terakhir atau Sentinel untuk mengembalikan kejayaan peradaban Cybertron seperti sedia kala. Terlihat D sangat mengidolakan Sentinel. D menganggap Sentinel adalah nabi di planet tersebut. Meski selalu ditentang teman-temannya, P yakin Matrix of Leadership ada di suatu tempat di planet ini. Tugas mereka adalah menemukan artefak tersebut. Di bawah pengawasan Elita One, mereka menambang seperti biasa. Elita One adalah Cybertron jenis insect. Ia mempunyai catatan penambangan yang sempurna. Hari itu, saat tiba di goa, karena terlalu bersemangat, D-16 tanpa sengaja mengebor hingga membuat gua tersebut tidak stabil. Hal tersebut membuat guanya runtuh. Beruntung mereka masih bisa selamat, namun hal tersebut berdampak pada karir Elita. Ia dipecat dari jabatannya. Elita dialih tugaskan ke divisi pengelolaan limbah. Sentinel Primes adalah satu-satunya kesatria Cybertron yang selamat di pertempuran terakhir melawan Quintession. Dengan kata lain, dialah sang pengkhianat itu. Namun berkat kelicikannya yang memanipulasi sejarah, kini ia dianggap sebagai nabi di planet tersebut. Hari itu, Sentinel yang baru kembali dari permukaan planet mengumumkan bahwa misi pencarian Matrix belum juga berhasil. Meski kecewa, ia kembali menjanjikan akan berusaha lebih keras untuk mengembalikan peradaban mereka ke sedia kala. Dalam pidatonya itu, Sentinel juga mengatakan bahwa besok akan diadakan Icon 5000, yaitu balapan para Cybertronian yang terbuka untuk umum. Siapapun boleh mengikuti balapan tersebut. Pidatonya itu disambut dengan sukacita. Artinya, besok adalah hari besar. Para penambang juga diliburkan supaya bisa menonton acara tersebut. Keesokan harinya, P dengan ide gilanya mengajak D untuk ikut balapan. Tentu saja D menolaknya. Ia tahu P selalu membuat masalah. Ia juga akan terlibat jika mengikutinya. Namun Paxton tidak kehilangan akal. Ia menggunakan jetpack dan mengajak D-16 ke Tribun Star untuk kemudian melompat agar bisa mengikuti balapan. Hal tersebut membuat balapan semakin meriah, terlebih para penambang. P dan D adalah perwakilan dari mereka yang selama ini belum pernah ada satupun penambang yang ikut balapan. Lagian, percuma saja ikut balapan. Mereka tidak mempunyai Coggear untuk bertransformasi. Sudah dipastikan mereka akan kalah. Namun di luar dugaan, P dan D mampu mengimbangi pembalap lain.
Mereka sebenarnya nyaris memenangkan pertandingan tersebut, meskipun pada akhirnya tetap kalah setelah jetpack yang mereka pakai tiba-tiba rusak. Sentinel yang melihat itu menjadi khawatir. Lalu setelah balapan selesai, ia mengunjungi mereka berdua. Dalam kata-katanya seakan memuji keberanian mereka yang menginspirasi robot penambang lainnya. Namun jauh di dalam hatinya ia khawatir Paxton dan D16 akan menjadi Primes selanjutnya. Mengingat Matrix of Leadership hanya akan memilih salah satu Cybertronian yang pemberani dan tangguh. P dan D adalah salah satunya. Jadi, untuk mengekang mereka, Sentinel memerintahkan Darkwind untuk menjebloskan kedua pemberani tersebut ke tingkat paling dasar planet tersebut, dengan harapan P dan D tidak menjadi inspirasi robot penambang yang lain, serta mengubur mimpinya untuk menemukan Matrix of Leadership. Di tingkat paling dasar planet tersebut, P dan D bertemu pegawai yang sudah terlebih dahulu berada di sana. Ia bernama B127 yang bertugas melebur rongsokan. Di sana, B127 memperkenalkan beberapa robot rusak sebagai temannya kepada mereka berdua. Tanpa sengaja, pada salah satu rongsokan tersebut, Paxton mengaktifkan sebuah chips yang berisi pesan SOS ribuan tahun yang lalu yang memberitahu sebuah titik koordinat. Paxton yakin titik koordinat tersebut merupakan lokasi Matrix of Leadership. Mereka bertiga segera naik ke atas, berencana memberikan chip tersebut kepada Sentinel si nabi palsu. Mereka menyelinap ke dalam sebuah kereta, mengira kereta itu akan pergi ke kota, namun bukannya mengarah ke kota. Kereta tersebut mengarah ke permukaan planet. Mereka juga ketahuan oleh Elita yang kini bertugas di sana. Elita langsung mengejar para penyusup tersebut. Pengejarannya terus berlangsung, bahkan saat keretanya berangkat. Tanpa mereka sadari, kereta tersebut telah membawa mereka ke permukaan planet. Di permukaan, planet tersebut bergerak dengan sendirinya. Mereka nyaris kehilangan nyawa saat kereta yang mereka naiki tiba-tiba keluar jalur. Akhirnya di sebuah tikungan, keempat Autobot tersebut jatuh dari kereta. Mereka tertinggal, terdampar di permukaan planet. Tempat itu terasa asing. Ini adalah kali pertama mereka ke sana. Karena kebetulan telah berada di permukaan, mereka segera mencari koordinat Matrix of Leadership dari chips yang dibawa Paxton tadi. Tapi tiba-tiba dari atas muncul pesawat yang sangat besar, menghisap apapun jenis kehidupan yang tertangkap oleh laser pemindaiannya. Dengan susah payah mereka akhirnya bisa menghindar dari laser tersebut. Lalu, sampailah mereka di sebuah gua, sebagaimana berdasarkan petunjuk dari chips yang mereka bawa. Mereka masuk ke gua tersebut. Di sana, mereka kaget setelah melihat tempat tersebut, yang ternyata merupakan pertempuran terakhir para Primes melawan Quintession. Mayat kesatria Primes yang gugur masih tertinggal di sana. Mereka mencari-cari di mana keberadaan Matrix of Leadership, namun tidak ketemu. Saat itu, P melihat shock gear di Alpha Train masih menyala, menandakan bahwa percikannya masih hidup. Lalu dengan menggunakan sedikit energon yang mereka bawa, Autobot tersebut mereka bangunkan. Alpha Trion yang terbangun kemudian mengungkap sejarah yang sebenarnya pada mereka berempat.
bahwa Sentinel bukanlah Primus, melainkan Autobots pengkhianat. Setelah menceritakan panjang lebar, Dee menjadi sangat kecewa. Lalu, dari kejauhan mereka menyaksikan sendiri bagaimana Sentinel menyembah Quintessa. Energon yang susah payah mereka tambang di bawah diberikan secara cuma-cuma oleh Sentinel kepada Quintessa. Dee sangat geram kepada Sentinel. Sentinel yang ia anggap nabi ternyata adalah seorang pengkhianat. Hal itu membuat Dee sangat membencinya. Mereka ingin menghentikan Sentinel dan memberitahu Cybertronian kenyataan yang sesungguhnya. Namun apalah daya, mereka hanya penambang biasa, bukan Autobots yang bisa bertransformasi. Alpha menyadari mereka berempat mempunyai potensi. Lalu ia memberikan kok gear dari masing-masing kesatria yang gugur ke masing-masing dari mereka. Alpha yakin kegigihan dan ketangguhan mereka berempat akan menjadikan mereka sebagai Primus yang selanjutnya. Akhirnya, keempat penambang tersebut bisa bertransformasi. Tiba-tiba mereka diserang. Alpha menyuruh keempat transformer muda tersebut untuk bersembunyi, sementara ia akan menyelesaikan pertempuran terakhirnya ini. Sambil berlari dan bersembunyi, mereka mulai membiasakan diri bertransformasi menjadi bentuknya masing-masing, dan akhirnya mereka mulai bisa. Saat itu, Dee yang sudah sangat kecewa dengan nabi palsu mereka menjadi berambisi untuk segera melenyapkannya. Meskipun Pi sudah memperingatkan supaya Dee jangan terbawa emosi, namun Dee tetap kekeh dengan pendiriannya. Di tempat lain, Alphatron yang kembali tertangkap kini kembali dieksekusi oleh Sentinel. Lalu keempat Autobot tersebut memutuskan untuk kembali ke kota bawah. Namun tiba-tiba mereka diserang kelompok misterius. Kelompok itu adalah sisa-sisa pasukan Cybertron yang memberontak pada Sentinel. Mereka dipimpin Cybertron bernama Starscream. Karena tujuan mereka sama, akhirnya mereka bersekutu untuk sama-sama menggulingkan kepemimpinan Sentinel setelah Dee berhasil mengalahkan Starscream dalam bayuan adu mekanik. Namun karena pertarungan tadi, Sentinel akhirnya mengetahui tempat persembunyian mereka. Sentinel menyergap mereka, dan di sana Dee dan Bee diculik. Elita dan Paxton berusaha meyakinkan pada Cybertron yang tersisa untuk menyerang balik. Di sisi lain, Sentinel kaget melihat keberadaan Dee di antara Cybertron yang tertangkap. Ia mengatakan Dee adalah pengkhianat. Karena merasa kesal, Dee pun langsung berdiri. Ia mengatakan bahwa pengkhianat yang sesungguhnya adalah Sentinel. Marah dengan perkataan Dee, Sentinel lalu mentato tubuh Dee seperti stiker Megatron, stiker yang pernah diberikan oleh Paxton kepada Dee. Di tempat lain, Paxton telah sampai di kota bawah. Ia terlebih dahulu mengunjungi para temannya di pertambangan. Paxton meyakinkan mereka untuk bergabung dengan aliansinya melawan Sentinel. Sementara Elita dan pasukan Cybertron menuju ke markas Sentinel menggunakan kereta api. Pi dan yang lainnya ikut bergabung. Akhirnya, setelah kereta api tersebut ditabrakkan ke markas Sentinel, pertarungan besar pun terjadi. Sentinel dan pasukannya kalah.
Kedoknya selama ribuan tahun terbongkar berkat rekaman CCTV dari Insecticon. Paxton pun berhasil menyelamatkan Dee. Ia mengatakan semuanya telah berakhir. Cybertron berhasil mereka rebut. Sentinel akan diasingkan. Namun Dee yang sudah sangat marah dan kecewa kepada Sentinel berniat akan menghabisinya di sana. Kini sifat baik Dee sudah dimakan oleh sisi jahatnya. P ingin menghentikannya, namun Dee malah menembak Paxton di lengan kirinya. Paxton terjatuh. Dee mengatakan akan menghabisi siapapun yang coba menghalanginya, termasuk Paxton, temannya sendiri. Akhirnya, P jatuh dari ketinggian. Sentinel dihabisi saat itu juga. Lalu Dee mengambil Matrix Megatron dari tubuh Sentinel. Sementara itu, P yang terjatuh ternyata masuk ke dimensi para Frames terdahulu. Mereka menobatkan Paxton sebagai pewaris sejati yang dengan ketulusan hatinya berhak mewarisi Matrix of Leadership yang selama ini telah menghilang. Di kota, Megatron kini menghancurkan bangunan-bangunan yang telah dibuat oleh Sentinel. Elita dan B coba menghentikannya, namun D dengan kekuatan barunya dapat dengan mudah mengalahkan mereka berdua. Dari bawah Cybertron, dengan kecepatan tinggi, Paxton yang kini telah menjadi Optimus Prime ikut berperang sekali lagi. Namun kali ini bukan untuk melawan penjahat, melainkan menghentikan kegilaan sahabatnya itu. Megatron berhasil dikalahkan, namun dengan sangat terpaksa. Optimus Prime mengasingkan temannya tersebut dari Cybertron. Megatron dan pasukannya ia usir dari sana. Megatron dan pasukannya pergi dengan dendam kepada Optimus Prime. Dan suatu saat akan masuk kembali ke Icon City untuk merebut Matrix of Leadership dari tangannya. Sama seperti yang dilakukan oleh Sentinel. Akhirnya, dua sahabat itu terpisah, menjalani kehidupan dengan pemikirannya masing-masing. Di akhir film, Optimus Prime menjadi pemimpin baru di Cybertron. Ia dengan Matrix of Leadership di tangannya berhasil mengembalikan planet tersebut ke seperti sedia kala. Dan film Transformer One pun tamat. Bagaimana kisah Transformer ini? Semoga ada pelajaran atau setidaknya dapat menghibur teman-teman semua. Akhir kata, Suara Kira, sampai jumpa lagi.